وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. ونور طه عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وعد به فرحانا صلى الله مستمسكا عليه. بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من عيشانا صلى الله واستشيرا عليه. أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله بين عليه. التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن وكن يخضانا صلى الله وأمر عليه. إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الهيار مصانا صلى لم الله تقترب من عليه. صحبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا صلى الله فأنا عليه. هيار من هيار قد رجت من نكاه لإلهي يصانا صلى الله طهر الله عليه. حامه طاره وما برك مثله إنسانا صلى الله ربه به عليه. وبذكره ونسره وتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة بالسلام المبين للنقطة التعيين يا غرامين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. صلاة سلام 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 لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين سلام 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 لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي. صلاة بالسلام المبين سلام 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 لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حقا نذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. أياما جاءنا حقا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد. صلاة صلاة
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah tempat yang penuh dengan kesederhanaan dan penuh hikmah ini. Acara nanti akan kita mulai sembari kita masih menunggu penceramah kita. Dan kita sudah dapat informasi, konfirmasi beliau sudah dekat insya Allah. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang masih berada di luar, dipersilahkan untuk memasuki tempat yang sudah kami sediakan. Wabil khusus kepada ibu-ibu kami mohon maaf, mungkin di dalam penempatan kita saling berdesakan karena inilah tempat yang sederhana, tapi insya Allah dari kesederhanaan inilah ada niat yang begitu tulus dalam rangka syiar agama kita. Untuk itu sekali lagi kepada ibu-ibu silahkan untuk masuk, dan bapak-bapak juga yang masih berada di luar dipersilahkan. Kepada anak-anak, halo anak-anak ganteng, nanti pada waktu acara dimulai jangan lagi main ya. Semuanya ngadep ke depan, tidak ada yang duduk menghadap ke samping atau ke belakang, menghadap ke depan semuanya. Ya, ini acara kita, jadi kita jangan ribut, ya, jangan rame, kita dengar, ya, supaya apa? Datang ke sini dapat ilmu yang pertama, ya kan? Dapat apa? Dapat ilmu, ilmunya barokah. Selain itu dapat apa tadi? Tadi yang ngomong dapat apa? Pahala. Tapi kalau datang ke sini ribut, percuma enggak? Percuma ya, percuma. Jadi datang ke sini kita nak nyari ilmu dan nyari keberkahan ya. Oleh sebab itu nanti Bapak ingatkan pada anak-anak untuk tertib, jangan main. Mungkin kalau sekarang masih bercandar ya bolehlah, tapi nanti kalau sudah acara mulai kita harus tertib. Janji tidak? Janji tidak? Janji insya Allah. Baik, kepada jamaah kita masih menunggu beberapa saat lagi acara. Untuk hadroh barangkali masih lanjut untuk beberapa lagu karena konfirmasi penceramah kita masih di daerah Pelaju. Insya Allah nanti akan sampai di tempat kita. Terima kasih, silakan dilanjutkan untuk hadrohnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا
ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن أطاه نهانا بالله كان ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين اللهم صل رميم بذي سلامي الله الله ماذا استدمعا جرى من مقلة بالدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذ من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها على إله مكانا صلى الله عليه. من ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. من كان ينور نور طه وجهه وسر إلى الإبن مصون أيانا صلى الله عليه. وهو ابن حاشم كرم شهم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد تلا عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم بربي الأسماء إلى كان للعبيم أوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى العزاء والحم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. محرما في بدنها فاستبصرت ودنا المخاض فعذر عن رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد حلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت أنوار من كل جهات فوقت ميلاد مشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل الفجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أبرز الله
صلوات الله عليك نكست أصنام شركي وبنا شركي تصدى ودنا وقت الهداية وهما الكفر تعزازا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأربع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تذودبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا قد دعا من هول أبضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلها أنت فتى سجود مرحبا
وشفع يا الله صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع يا رسول الله أحمد تغرى وآلا والصحابة ما سناشا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على النبي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Syukur alhamdulillah kita sampai dengan detik ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Alhamdulillah bisa menghadiri undangan dari pengurus Pondok Pesantren Al-Fakihiyah Darussalam. Sebagaimana disampaikan bahwa hajat daripada pondok pesantren yang pertama yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Kemudian tahlil yang nanti insyaallah fadilahnya akan ditujukan kepada Maha Guru Al-Imamain radhiyallahu an. Kemudian dilanjutkan dengan tasyakur atas telah berdiri dan telah beroperasinya atau telah berjalannya Pondok Pesantren Al-Fakihiyah Darussalam. Sholawat teriring salam, mari kita sama-sama haturkan kehadirat junjungan kita Baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga akan terlimpah kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita selaku pengikutnya yang setia sampai akhirul zaman akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, hadir di tengah-tengah kita Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, mewakili pemerintah Kecamatan Rambutan, Bapak Haji Saibi SAGMSI, hadir juga di tengah-tengah kita, alhamdulillah, yang kita tunggu dan kita nanti fatwa dan petuahnya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab selaku penceramah kita pada siang hari ini. Juga hadir para ustadz. Yang pertama Al-Ustadz Ahmad Dailani, Al-Ustadz Muhammad Insan Kamil, Syekh Muhammad Rifai At-Tamimi. Dan hadir ini tentu menjadi kebanggaan karena hadir Kasih Pekerjaan Umum Bapak Emil Syamsuddin. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa membantu kami untuk mewujudkan pondok pesantren yang masih sederhana ini menjadi yang insya Allah layak. Mohon bantuannya. Kemudian hadir juga Al-Habib Muhsin Al-Habib Ahmad Qasim Syahab, Al-Habib Ustadz Bambang, Al-Habib Hadi Al-Kaf. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Usman Al-Kaf, Al-Habib Unti Asgab, dan juga hadir Al-Habib Husaini Al-Kaf. Dan juga hadir Abdul Majid, mohon maaf tidak terpantau dari sini. Dan tentu yang sangat kami banggakan para orang tua wali santri yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di pondok pesantren kami yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah, para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan nama dan gelarnya, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami. Selamat datang di pondok pesantren kami, dan kita akan melaksanakan rangkaian acara. Yang pertama insya Allah nanti pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan yang mewakili pengurus pondok pesantren, dilanjutkan dengan ceramah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, agar apa yang menjadi hajat daripada ahli pondok pesantren dan juga kita semua tentunya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala rencananya, dan insya Allah akan dapat menjadi pondok pesantren yang menjadi tempat menimba ilmu para santri dan santriwati khususnya di lingkungan desa Sungai Pinang. Mari kita sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Terima kasih. Mohon maaf, sesudah pembukaan ini mohon perkenan kepada Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab berkenan untuk meresmikan nama terlebih dahulu kepada Ananda Muhammad Abdurrahman bin Dedi yang tadi baru kita marhabakan. Untuk itu dengan segala hormat kepada Al-Habib dipersilahkan.
الفاتحة بسم المبارك. محمد عبد الرحمن بن ديدي إن الله يجعله ولد مبارك طويل العمر في الصحة والعافية التامة مرزوقا رزقا حلالا طيبا مباركا إن الله يحفظ من كل شر وضير وفقه بكل خير سيما من ظواهر باطنة على دين صالحة وما نواب آباؤنا الصالحون الصالحون عند تسمية أبناء وبناته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Ananda Muhammad Abdurrahman bin Dedi telah diresmikan namanya. Mudah-mudahan anak ini akan menjadi anak yang penyejuk kedua orang tuanya dan juga tentu menjadi penyejuk bagi saudara-saudara dan masyarakatnya, dan insya Allah berguna bagi agama nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah, marilah kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Ananda Dodi. Kepada Ananda Dodi dipersilahkan. Perlu kami sampaikan bahwa Ananda Dodi ini adalah salah satu santri yang sudah dididik di Pondok Pesantren Al-Fakihiyah Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya
الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada yang membaca, dan insyaallah kita semua yang hadir pada majelis ini akan mendapatkan limpahan rahmat dan karunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah, selanjutnya sambutan dari ahli tuan rumah yang akan disampaikan. Sambutan tuan rumah yang dalam hal ini mewakili Pondok Pesantren Al-Faqihiyah Darussalam yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Rizal Setiawan. Untuk itu kepada Ananda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukmin mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami mengucapkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada antum semuanya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru kita di depan ini, yang kita ketahui jadwal mereka padat sekali, tapi alhamdulillah beliau-beliau, para habaib, para asatid, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di tempat asrama kita ini, pondok kita ini, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para donatur, baik itu di dalam pikiran, tenaga, hartanya, untuk bisa mewujudkan impian-impian kita, mencetak anak-anak yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta menjadi anak-anak yang pencinta Al-Quran. Dan kami memohon doa sebesar-besarnya, mudah-mudahan langkahan kami ke depan ini lebih profesional, lebih bermanfaat di kalangan kampung Meritai ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Dan kami minta doanya biar anak-anak kami ini, anak didik kami ini 100% asli anak-anak Meritai, kurang lebih ada 100 ya. Di situ lokal Al-Qur'annya, lokal Iqra-nya, situ lokal perempuannya, di sini lokal barunya. Doa kebaik para habaib, para asatid, mudah-mudahan apapun yang kita keluarkan pada saat ini yang telah menjadi ini menjadi amal jariah kita. Dan kami tidak bisa mengucapkan banyak-banyak kecuali terima kasih. Doakan insya Allah kalau memang ada rezeki tanah yang di depan kita itu ingin dijual 10 kali 20 kurang lebih 60 juta, dan mereka memberi cuman waktu jangka sampai bulan buah. Dan pada saat ini kami baru terkumpul 25 juta. Mohon doanya, bantuannya, untuk biar kita menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, baik tempat duduknya, makanannya, fasilitasnya. Inilah yang kami adanya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah, sambutan dari yang mewakili Pondok Pesantren Al-Faqihiyah Darussalam. Dengan penuh harap tentu
kami sangat memohon bantuan dalam kesederhanaan ini. Insya Allah dengan doa kita semua, apa yang menjadi cita-cita daripada pengurus pondok pesantren akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, telah hadir di tengah-tengah kita mewakili pemerintahan di Kecamatan Rambutan, karena pondok pesantren ini Pak Ustadz berada di wilayah Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan telah hadir Kepala Kantor Urusan Agama langsung dari kecamatan. Untuk itu mohon perkenan Bapak, kami mohon pencerahannya ya, mudah-mudahan dengan pencerahan dari Bapak akan menggugah masyarakat di Desa Sungai Pinang ini untuk berkontribusi dalam rangka pondok pesantren yang kita cintai ini. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilaha illa innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikrarkan dengan lisan yang fasih, qalbun yang bersih, berupa lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang hanya bisa ikrar lisannya, tapi hatinya masih tergolong hati yang marid. Semoga kita tergolong hati yang sehat, qalbun yang salim. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Izin semuanya para kiai, para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, hadir kami di sini mewakili pemerintah Kecamatan Rambutan. Sekali lagi terharu kami hadir di sini karena kami juga mantan santri Ustadz. Ana mantan santri di Babakan Coengin Cirebon. Ketika antum mengeluarkan air mata, insya Allah kami dari Kowa nanti akan mengeluarkan sedikit harta. Insya Allah kami nanti rombongan para staf, walaupun tak seberapa, insya Allah akan kami sampaikan itu. Yang kedua, tentu tak ada kado yang istimewa dari kami semua yang hadir di sini. Kami doakan semoga nanti di sini muncul para hafiz-hafizah, ya, anak yang soleh dan solehah. Walaupun mencetaknya tak mudah. Ada orang tua yang soleh, tapi anak belum tentu soleh. Ada orang tua yang mungkin mohon maaf biasa-biasa saja, tapi dia mencetak anak yang soleh. Itu insya Allah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kami dari pemerintah Kecamatan Rambutan sekali lagi tak ada kado yang istimewa, hanya doa. Insya Allah yakinlah kalau mendirikan tempat thalabul ilmi ini, insya Allah Allah akan memberi berkahan dari bumi, dari langit, dan akan diturunkannya keberkahan-keberkahan. Dan insya Allah dibukakan hati para kaum muslimat untuk berinfak dan bersedekah. Semoga ini pesantren Al-Faqihiyah Darussalam, ya, insya Allah membumikan, terbumikan, termasyarakatkan, termasyhur di desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan. Agak selolik Pak Sibini karena baru di sini, belum terhafal. Insya Allah menjadi keberkahan bumi Sungai Pinang, bumi Banyuasin, bumi Provinsi Sumatera Selatan, ya, akan mengagungkan nur ayat Al-Quran, akan menjadi cahaya bagi masyarakat kita, akan menjadi cahaya juga bagi kolbun kita. Mohon maaf
Kalau ada sesuatu yang salah kami mohon maaf kepada Allah, tentu kita sama-sama ampun. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Umum Agama. Kami sangat membutuhkan bantuan karena kami salah satu bagian dari pondok pesantren ini. Pak KUA, dulu pesantren ini hanya gubuk kecil. Jadi sekarang sudah sedemikian, ini tentu kami sangat memohonkan bantuan dari Bapak untuk syiarnya di kecamatan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin jamaah, sebuah kebanggaan tentunya bagi anak-anak yang sudah menempuh atau menimba ilmu di pondok pesantren ini. Untuk itu mari kita saksikan anak-anak yang akan mempraktikkan bagaimana cara berwudu, kemudian bagaimana menghafal ayat-ayat pendek dan juga hafal hadis tentunya, dan ini akan diperagakan langsung oleh anak-anak santri kita. Dipersilakan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil azkaril farada lillahi ta'ala. Tata cara wudu, baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis menuntut ilmu agama. Qala Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharrun bihi lullahul lazi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anjir qala kami qabli ayyatinahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin ani budullaha wattaquhu aqi'un yaghfir lakum min jururikum wa ahlilkum mina ajalim musamma in ajalallahi la ja'ala yu'ahha law kuntum ta'lamu. Qala rabbi inni la'autuhum walahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama la'autuhum litaghfira ja'alu asabi'ahum fi hazanihim wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara summa inni la'autuhum jihara
summa inni a'lantu lahum wa qarrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna illahi wa qara wala khalaqakum akwara alam tara kaifa fahaqallahu kana samawati tibaqa wa ja'alal qamara fihim nuzura wa ja'ala syamsa siraja wallahu malakumul amta disaka summa yu'idukum fiha wa yudidukum ikhraja wallahu malakumul amta disaka litasluku minha suhulan fijaja qala rabbina asoli wattaba'una lam yajidu manu walatu illa hasara nangubakon kubara wa qawlu la tajarunna halatakum wa la tajadunna waddaw wa la suwa'a wa la yawuna wa nasra wa qa'adallu kasira wa la tajidi zalimin illa talala imma hukiatin urikuna hidunara falam najidunahum min dunillahi ansara wa qala rabbina asoli liminal kafirina dayyara innaka inta jangudillu ibadaka walayallu lawayalladu illa fajir kafara rabbi firli wali wadidayya waliman latiyal mu'mina wal mu'minina wal mu'minat wala tajili zolimina illa talala. Sadaqallahul alhamdulillah tabarakallah. Insyaallah kami kalau ada rezeki memang lokal ini satu untuk anak-anak yang balita namanya Rutaba, Rumah Tafiz Balita. Kami memakai metode 3M, mendengar, menunjuk dan membaca. Alhamdulillah tabarakallah Habib, Asatid, berkah doa antum. Ini alhamdulillah anak labaknya sudah juz 29, juz 30, ingin melanjutkan juz 28 dengan metode tadi itu 3M, mendengar, membaca dan melihat. Nah, insya Allah kami akan praktekkan dengan anak-anak meritai biar mereka mendengar terlebih dahulu, terus mereka menunjuk apa yang didengar dan mereka membaca. Insya Allah akan menjadi anak-anak yang selalu dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari pengurus dan juga kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terusus kepada para wali santri, kita patut berbangga bahwa di tengah-tengah Desa Sungai Pinang ini ada sebuah pondok pesantren yang Pak Ustadz alhamdulillah di sini memang tidak memungut biaya. Di sini memang sepenuhnya adalah bagaimana sumbangsi para orang tua dan bisa berdiri seperti ini juga karena sumbangsi kita semua tentunya. Bapak Ibu hadirin jamaah, sampailah pada saatnya kita akan mendengarkan, menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh yang kita hormati dan kita banggakan Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Untuk itu kepada Al-Habib dipersilahkan. Kami selalu menunggu petuah dan fatwanya untuk pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa aanahum alaih. Ridna Allahumma lil khair wa inna alaih. Allahumma ya muyassir yassir. Ya mudabbir dabbir. Ya musahhil sahil. سهل علينا كل عسير جهل بشير نذير يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي بعلوي. معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الآباء، حاضرين حاضرات،
Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaah para undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Fakihiyah Darussalam Meritai, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita pada siang menjelang petang hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Hadir bersama kita guru-guru kita para habaib. Ada Ami Ayyib bin Yahya, ada Abah daripada Ustaz Husaini Ambi Helmi, akhina fillah Ustaz Husaini Al-Kab, Ustaz Muhsin, Baftain, Ustaz Marsega, Bad Hadi Al-Kab, Ali Al-Kab, dan guru kita semua, Ustaz Majid Dahlan, dan banyak lagi para guru-guru, para orang tua, dan alhamdulillah hadir bersama kita juga tadi yang telah menyampaikan sambutan Bapak KUA daripada Kecamatan Rambutan ini, dan banyak asatis orang-orang tua yang alhamdulillah duduknya kita di sini, hadirnya kita saja sudah menunjukkan kalau kita menyupport, kita mendukung apa yang dilakukan oleh akhina fillah Ustaz Yusuf bersama putra beliau Ustaz Ijal dan semua guru-guru yang telah berkhidmah di tempat ini, tempat yang bentuknya begitu sederhana, tapi yakinkan ya ikhwan, tempat ini sangat agung dan indah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin rahimani rahimakumullah, inilah perjuangan. Tapi insyaallah inna ma'al usri yusra. Allah ulangi kalimat tersebut. Dan yakinlah pada semua pengurus pondok pesantren Fakihiyah Darussalam ini, apa yang kami sudah saksikan saat ini dengan apa yang kami waktu masuk pertama kemarin di sini jauh sudah banyak perkembangan. Walaupun memang kondisi ini daerah sini lebak, sawah, berbeda dengan kalau kita bangun di perkotaan, perjuangannya jauh lebih berat. Tapi insya Allah semakin lebih berat pengorbanan dan perjuangan, semakin besar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak-anak kecil, itulah yang akan kita dapatkan jauh lebih berat daripada kita mendidik orang-orang dewasa. Bahkan daripada kalam salaf mengatakan la yakunu syekh murabbi illa ba'da tarbiyatis sabi. Tidak akan seorang itu akan menjadi syekh murabbi, guru yang murabbi, kecuali dia pernah mendidik anak-anak kecil. Sebagaimana para anbiya Allah, para rasul-rasulullah, semua mereka dalam kehidupan mereka pernah menggembala kambing. Karena dengan begitu Allah mendidik kesabaran mereka, Allah mendidik keuletan mereka, Allah mendidik ketelatenan mereka menghadapi yang Allah takdirkan. Memang ini sudah sunnatullah kepada para anbiya wa mursalin, mendidik domba sehingga mereka pun diberikan Allah kemampuan untuk mendidik manusia. Hari ini kita mendidik anak-anak orang, anak-anak saudara kita, anak-anak umat Islam yang ada di Meritai ini. Insya Allah kelak anak-anak kita pun akan mendidik generasi berikutnya insya Allah ta'ala. Bapak hadirin rahimani rahimakumullah, insya Allah doa kita ayuhal asatidah, ikhwan, para pengurus pondok pesantren Fakihiyah Darussalam, doa kami tidak sebatas hari ini, tapi insya Allah senantiasa doa kami akan terus mengalir untuk antum khususnya, juga untuk semua orang-orang yang bergerak. Bahkan yakinkan ikhwani, orang-orang besar yang ada dimanapun akan mendoakan kita, yang berjuang untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yang di sini hadir ibu bapak hadirin rahimakumullah, Allah telah membukakan kepada kita di hadapan kita, bahkan saat ini kita telah berada di tengah-tengah tempat ini, meminta untuk adanya gerakan hati kita. Tidaklah sebatas doa, tapi insya Allah juga kita mengorbankan harta kita. Kita ini Pak, Ibu rahimakumullah, ada yang peka. Peka itu respect. Nyingok kondisi, oh ini sengnya belum selesai ini, atau oh ini kalau hujan deras bocor ini, jendela belum, langsung bergerak Pak. Dia udah punya, dia langsung mikir, aku ini punya kawan uang berduit banyak,
Orang-orang yang mampu punya duit dan mereka ada kemauan dan kemampuan. Mungkin tidak tahu dengan tempat ini, tapi takdir Allah kita sampai. Nah, orang yang peka, dia akan bergerak. Dia foto, dia rekam, dia share ke kawan-kawannya. Itu salah satu cara, termasuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan orang seperti ini pun akan mendapatkan bagian jariah, walaupun dia tidak mengeluarkan uang, dia tidak ada kemampuan, tapi dia telah menggerakkan orang-orang lain yang mempunyai kemampuan untuk membantu seperti pesantren ini atau dimanapun tempat-tempat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kita pun ibu akan masuk dalam kelompok yang dikatakan Rasulullah SAW, mendalla ala khair kafa'ili. Orang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran sebanyak orang-orang berbuat kebaikan tersebut. Namun Pak, ada juga istilah hurufnya sama, nyebutnya beda tipis. Kalau tadi peka, ada lagi peka. Nah, yang payah ini peka. Kita butuh wong peka. Lah nyingok, lah nyaksikan, lah disek, lah disampaikan, lah tahu. Tapi subhanallah, tak dipilih Allah mereka. Tahu cuma berkomentar. Ngapo pula mau pesantren pucuk lebak? Ngapo pula mau pesantren itu di pucuk sawah? Besar modalnya, cari tempat yang bagus apa? Ngomentari negatif ada, mentek duit ida. Nah itu yang peka itu Pak. Kita butuhnya wong yang peka. Ya. Ada orang punya kemampuan, tapi tidak ada kemauan. Na'udzubillah, ini yang peka tadi. Kita ini Bapak Ijal, Kak Yus, kalau berdoa jangan ya Allah ketoklah pintu yang kayu, jangan ketok, buka ke. Minta sama Allah. Kalau ketoknya belum tentu dibuka. Jadi minta ya Allah buka kelap pintu hati-hati wong meritai ini, wong luang mereka dimanapun yang kau pilih ya Allah, agar terbuka hati mereka untuk melihat, membantu, memudahkan urusan kita. Jangan ya Allah ketok ke. Nah kalau ketok itu belum tentu terbuka Yus. Ya mintalah, jangan tanggung, minta bukakan. Sehingga insya Allah dan yakin intan surullah yansurkumullah. Kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah, berbuat karena Allah war Rasul, kita bantu perjuangan ini, maka Allah akan memudahkan. Dan sebelum kita ada sudah ribuan ulama-ulama kita, asatidz kita yang berjuang dari nol. Lalu mereka pun sekarang Masya Allah punya murid ribuan. Sudah bukan lagi punya anak murid, cucu murid, cicit murid. Sudah entah berapa dekade pesantren mereka berdiri. Mereka berawal seperti inilah. Bahkan lebih parah dari keadaan kita, mungkin keadaan mereka. Insya Allah Ta'ala. Bu, Bapak rahimakumullah, pihak pesantren tadi sudah dikatakan alhamdulillah tidak meminta pemungutan biaya. Walaupun tentu kalau kita yang punya peka tadi ya Pak, walaupun tidak diminta, kita ada kelebihan rezeki, kita beri, madai kita tidak memberi. Ya, guru di sini tentu digaji walaupun mereka dengan sederhana pemberian itu. Tapi disinilah pengorbanan kita menjadi motivasi kita dan akan menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa untuk ibu bapak warga Merita yang nitipkan anak di sini. Ketika kita ngerasa aku mentuk ke duit untuk jadikan anakku jadi orang besar, jadi orang penghafal Quran, orang yang faqih, yang mengerti hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau ternyata anak kita jadi wong hebat tapi kita tidak ngeluarkan duit, wong lain yang dapat pahala Pak, kita keluarkan. Walaupun di sini tidak meminta pungutan biaya sekalipun, kita sama-sama wali santri bersokongan, kumpulkan duit, berikan apa yang kita berikan, bisa berikan untuk pesantren ini insya Allah Ta'ala. Pondok pesantren ibu bapak tidak meminta apa-apa dari kita, cuma berharap mudah-mudahan kita yang sebagai wali santri ini memotivasi dan memfasilitasi anak kita agar mereka istiqomah belajar di pesantren ini, belajar dimanapun mereka belajar agama. Bu bapak rahimani rahimakumullah, bersyukur kita ada di tempat seperti ini yang mau mendidik anak-anak kita sehingga mereka bisa belajar agama Allah, bisa membaca Al-Quran, bisa kelak mendoakan kita. Bu bapak rahimani rahimakumullah, kami kebetulan juga punya pesantren. Kalau ukuran dari sini tidak pulau jauh Pak, daerah memang Oganilir. Ya, ini Banyuasin lewat Palembang tembus Oganilir di daerah Pemulutan. Kami mengadakan masuk santri itu dites. Tesnya tidak muluk-muluk. Cuma syaratnya anak itu lancar baca Quran.
Kalau dia lancar baca Quran, insya Allah bisa diterima. Subhanallah. Ini kejadian tahun kemarin. Kata kelapa 40 santri calon kami tes yang lulus cuma 15. Sedangkan mereka itu syarat keduanya harus tamat SD. Sedih kita bu bapak. Anak sudah tamat SD baca Quran tidak mampu. Kita punya target seharusnya ibu bapak, anakku belum masuk SD, dia sudah lancar baca Quran. Kita tidak tahu umur bu bapak. Kalau kita meninggal muda, anak kita belum bisa baca Quran, siapa yang nak nerangi kuburan kita? Siapa yang akan memberikan hadiah bacaan-bacaan untuk kita? Anak kita tidak bisa baca Quran, tidak mengerti tentang hukum syariat Allah, berwuduk tidak mampu, istinja belum becus. Sholat tidak bisa, baca Fatihah tidak lurus, bahkan rukun-rukun sholat tidak paham. Ini kejadian pak. Saya dapat cerita dari Ustaz Majid ini sebetulnya. Ketip sampai ngamuk pak. Ketika ngebimbing seorang pemuda, betitel sudah, gaweannya mantap, kawin, pas dibimbing mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Ini rukun sholat, rukun qauli harus benar. Ini anak sudah balik, masya Allah, untuk kejar dunia sudah pakem, sudah berpenghasilan, pendidikan dunia tinggi, tapi ngucap syahadat beda becus. Mak mana sepanjang hidup dia tentang sholatnya dak sah, dak diterima Allah. Dari semenjak dia balik sampai waktu itu kawin, kata kalau umur 25 tahun, berapa belas tahun dia dak sholat di hadapan Allah. Jangan disepelekan ibu bapak. Madrasah atau pesantren atau PAUD atau rumah-rumah atau majelis-majelis yang mendidik anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil inilah yang harus kita selamatkan, karena mereka akan menjadi anak-anak yang dewasa ke depannya. Bu, bapak, hadirin rahimakumullah, kita jangan ngukur sekarang. Ini adik-adik tadi yang ditampilkan, umur mereka mungkin masih sekitar 9, 10, 11 tahun. Lalu kita anggap ini budak masih kecil, yang memang masih kecil sekarang ini. Lalu kita mengatakan kagetlah urusan akhirat itu. Pintar ke dulu dunianya, tanam ke dulu biar bisa urusan dunia. La wallah, itu pikiran orang picik pak. Orang kafir boleh berpikir seperti itu. Anak ini semakin tumbuh dewasa, semakin terdoktrin dengan dunia, akan tertutup pintu akhiratnya. Sementara yang perlu ibu akhwat garis bawahi, ini anak-anak yang kita anggap masih kecil pak, masih bermain, umur 7, 8, 9, 10, 11 tahun ini, 7 tahun, 10 tahun lagi akan menjadi remaja. Dan perlu digaris bawahi lagi, 10 tahun lagi belum tentu kita ini masih seger, belum tentu kita masih ada. Ulama, kiai sepuh mungkin sudah pada wafat, kita sebagai bapak pun mungkin sudah tua bangkok, sudah tua, pemikiran kita sudah beban, pikiran macam-macam. Apalagi kita punya anak bertambah, kebutuhan hidup bertambah. Sementara 10 tahun lagi itu ikhwan, kerusakan dunia ini akan lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Sekarang dunia sudah ngakui bahwasanya anak kecil pegang HP adalah suatu kesalahan. Dunia pak, bahkan Australia itu baru kemarin saya dengar kabar, saya baca di berita, membuat peraturan melarang anak di bawah usia remaja, anak kecil untuk pegang medsos. Itu negeri kafir, negeri modern, negeri yang kemudian lebih maju jauh daripada kita, tapi mereka sudah melakukan itu pak. Karena begitu rusaknya, bejatnya anak-anak kita rusak gara-gara HP sekarang. Lah nanti wallahu a'lam pak, 10 tahun lagi keadaan akan lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Kalau hari ini mereka tidak diberikan basic agama, maka 10 tahun lagi wallahu a'lam. Kita mundur aja pak, sekarang 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bagaimana keadaan? HP tidak secanggih seperti sekarang. Sekarang macam-macam, subhanallah, orang pakai baju bisa ditelanjangi, segala macam hal-hal yang tertutup bisa dibuka sekarang.
Anak kecil kita dulu senang Pak, anak kami alhamdulillah ada banyak mentu di rumah baik. Ini hari kita bingung juga kalau budak di rumah baik. Ngapo? You mendap di belik, balik sekolah buka HP. Yang ditontonnya, naudzubillah min dzalik. Hampir kasus anak SMP, anak SMA, SD bahkan yang naudzubillah min dzalik melakukan kejahatan seksual berujung dari situ. Kalau tidak disibukkan mereka dengan belajar, taklim agama, mengejar ilmu agama, maka mereka akan rusak Pak. Ingat 10 tahun ke depan keadaan akan jauh lebih dahsyat. Ini Meritai sudah jadi kota ramai ini mungkin. Pondok ini sudah mungkin tidak tahu lagi kita Pak, apakah masih akan terus berkembang atau sudah terkalahkan oleh kemodernan yang akan muncul di sekitar sini. Mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak rahimani rahimakumullah, tidak berpanjang-panjang kami tutup dengan satu cerita. Ibu, mudah-mudahan ibu menjadi ibu-ibu yang solehah, ibu rumah tangga yang membantu bapaknya mendidik, mencetak anak untuk menjadi anak soleh dan solehah. Bapak biarlah nyari duit, entah berdagang, entah bertani, entah kerja di kantor, ibu jago anak. Kadang ulama mengatakan ibu madrasatul ula, madrasah pertama seorang anak itu adalah ibunya. Madrasatul ula. Nah, ibu harus perhatikan anaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini beruntung kalau kita membantu anak kita biar jadi anak yang soleh dan solehah. Salah satu bentuk kita membantu anak menjadi anak soleh dan solehah, kita titipkan anak-anak kita di tempat seperti ini. Kita tidak mampu ngajar, kita tidak mampu didik dia. Alhamdulillah, subhanallah, ada sekelompok orang-orang yang dipilih Allah yang terkumpul dalam pesantren Fakihiyah Darussalam ini yang mengorbankan waktu tenaga mereka untuk mendidik anak kita. Mau mereka, tidak dibayar mereka mau. Apakah kita akan tidak bersyukur dengan hal ini? Titipkan anak kita. Rasulullah SAW pernah berdoa, rahimahullah abawaih a'ana awladihima fi birrihima awkam Rasulullah SAW. Didoakan ibu oleh Rasulullah, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Kita pengen anak kita berbakti, anak jadi soleh dan solehah. Pastilah kalau soleh-solehah berbakti kepada orang tua. Nah, kita bantu anak kita dengan apa? Titipkan anak kita di guru-guru ngaji seperti ini. Fasilitasi dengan apa yang kita bisa berikan. Adzan asar. Ada yang bisa adzan? Ya adzan usah dengan habisnya kita sambung dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما اللهم رب العزة وتتمه الصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع بعثه مقام محمود الذي أتى يا رحمن الرحيم ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, diceritakan dalam dua versi cerita ini mirip. Ada satu ceritakan ada terjadi kisah ini pada zaman Nabiullah Isa alaihissalam, dan juga ada versi di zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambillah ini cerita dari versi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, diceritakan ada satu pasangan suami istri. Mereka menikah lalu dikaruniai Allah anak. Sang suami bukanlah seorang yang ahli ilm wala ahli ibadah. Bahkan orang ini termasuk bisa dikategorikan orang yang sangat minim agamanya. Banyak melakukan kelalaian, bahkan perbuatan dosa. Sementara dia dapat suatu keberuntungan, punya istri yang solehah. Singkat cerita, setelah mereka dapatlah keturunan anak. Tapi subhanallah Bapak Ibu qadarullah ma syafa'al, begitu anak ini tumbuh umur kurang lebih 2 tahun setengah, si abah sakit dan singkat cerita meninggal dunia. Maka sang ibulah yang terus menjaga mendidik ini anak. Almarhum bapaknya ini anak, karena dia bukan orang yang baik, bukan orang soleh, orang yang minim agamanya, bahkan sering melakukan perbuatan dosa, kelam hidupnya. Begitu dia dimakamkan, semua kita tahu pada ini adalah keimanan kita terhadap yaumil akhir. Dia pun merasakan azab Allah. Di alam kubur dia teradab ibu bapak. Ada orang soleh yang Allah berikan karamah, mampu mendengar suara azab dari kubur, Pak. Setiap orang soleh ini pertama kali lewat situ kaget. Dia mendengar suara teriakan, dia mendengar suara pukulan yang dahsyat. Lalu dia berhenti, dia simak, dia dengarkan, ternyata bersumber dari satu kuburan orang laki-laki tersebut. Lalu orang soleh ini mengangkat, bermunajat, mengangkat tangannya memohon agar Allah menghentikan azab, memberikan keringanan azab. Fastajab Allah doa, Allah ijabah. Tapi doa orang soleh tidak bisa, Pak, untuk terus menerus memendung azab Allah. Lewat lagi selang berapa waktu, kembali dia mendengar suara azab itu. Lewat lagi mendengar, hampir tiap hari orang soleh itu melewati itu kuburan, mendengar sang penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Dia terus berdoa, tapi azab Allah terhenti sejenak, lalu azab itu pun terus datang. Sampai kurang lebih setahun setelah kewafatannya, Pak, Bu, begitu orang soleh ini lewat, subhanallah, tidak terdengar suara azab, tidak terdengar suara azab. Gembira ini orang soleh. Besok dia lewat lagi, tidak terdengar lagi suara azab itu. Sampai beberapa hari akhirnya dia meyakinkan ini penghuni kubur sudah tidak diazab oleh Allah. Tapi muncul penasaran di hatinya, dengan apa kok ini orang bisa selesai azabnya? Maka sang soleh ini, Pak, Bu, bermunajat, salat kepada Allah di malam hari, meminta petunjuk, pengen tahu apa rahasianya sehingga penghuni kubur itu dihentikan Allah dari azabnya. Fa subhanallah istajaballah doa wa talabah. Allah berikan petunjuk, Pak, Bu. Dalam mimpi ketika malam itu dia salat tahajud dan munajat kepada Allah, didapatkan dalam mimpi dia bertemu dengan penghuni kubur tersebut. Dia saksikan penghuni kubur itu, Pak, dalam keadaan berpakaian bersih, putih, dalam keadaan seger. Lalu dia bertanya kepada sang penghuni kubur, ma fa'alallah bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa yang kau dapatkan dalam kuburmu?
Maka orang tersebut mengatakan, awal agulak jazakumullah khair. Pertama aku ucapkan kepadamu wahai Syekh, terima kasih banyak berkat doamu untukku. Terhenti adab beberapa saat. Aku diadab oleh Allah dari semenjak aku ditanam di kuburku sampai setiap kali kau datang adab terhenti, tapi begitu engkau pergi adab itu pun datang kembali. Lalu orang soleh bertanya, tapi aku sudah seminggu tidak lagi mendengar engkau diadab Allah. Maka orang itu, Pak, Bu, penghuni kubur mengatakan, bala wa sadaqta, benar dan engkau benar wahai Syekh. Alhamdulillah, dia bilang, semenjak seminggu dan aku berharap terus ila yaumil kiamah aku tidak lagi diadab oleh Allah. Bimanilta, dengan apa kau dapatkan itu? Apa jawabnya, Pak? Bibarakati zaujati salihah wa ibn salih, berkat istriku yang solehah dan anakku yang soleh. Bagaimana ceritanya? Lalu dia ceritakan, aku waktu wafat dengan penuh dosa dan kesalahan meninggalkan seorang istri yang solehah dan anak yang masih kecil umur balita 2 tahun setengah. Istriku menjaga anakku. Begitu anakku masuk umur 3 tahun lebih, tepatnya seminggu yang lalu katanya, istriku membawa anakku ke muallimul Quran. Istriku membawa anakku tersebut yang satu-satunya warisanku kepada muallimul Quran, orang yang ngajari Quran. Nah, hari pertama anakku dididik untuk melafazkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu anakku mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan apa yang ditalkinkan oleh gurunya, maka demi Allah, kata orang ahli kubur itu, mundutil kalyom, dari sejak itulah adab Allah terhenti. Dan hari itu aku mendengar suara dalam kuburku yang berupa hatif atau suara tanpa wujud, Pak, yang mengatakan kaifa nu'adzibul abdi alladzi qala li waladahu annani rahim ghafurur rahim arrahmanur rahim. Suara itu mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan mengadab seorang hamba yang anaknya mengatakan kalau aku adalah Tuhan pengasih lagi maha penyayang. Anak baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Apa kata aku malu, kata Allah, untuk mengadab hambaku yang anaknya telah menyatakan kalau aku adalah Tuhan Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari semenjak itu adab Allah terhenti. Bu, Bapak, ini cerita bukan saya bikin, tapi saya baca di beberapa kitab. Kita merenung sedikit, kalau ini anak cuma baru Bismillahirrahmanirrahim udah bisa menyelamatkan abahnya. Bagaimana kalau anak ibu bapak baca Fatihah sampai selesai? Bagaimana kalau anak kita membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran? Lalu bagaimana kalau anak kita udah bisa baca surat Yasin, sudah bisa baca surat ini surat itu, Pak? Ingat Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amal illa min thalas. Kalau kita meninggal terputus semua amal ibadah kita kecuali 3, salah satunya awaladin saleh yad'ulah. Maka bersedihlah kita, Pak, menangislah kita kalau kita enggak punya anak yang soleh. Punya anak nggak bisa ngapa-ngapain, baca Quran nggak bisa. Bahkan kita sedih, Bu, Bapak, kadang-kadang menyaksikan ketika ada seorang meninggal dunia, anak-anaknya sendiri nggak ada yang ikut nyolatkan jenazah bapaknya. Pak kata cuma nunggu katil, nunggu ringgo-ringgo sampai pinggir jalan, siap mikul. Tahlil hari 1, 2, 3 juga nggak baca apa-apa, nggak bisa baca Quran. Apa yang nak dia baca? Cuma begitu tegak nerimo tamu, kadang-kadang bahkan di dalam rumah orang baca Yasin, orang bertasbih tahmid, anaknya ngobrol di luar. Nangis, Pak, kita di kuburan.
Maka kalimat terakhir saya katakan di sini untuk saya, ibu bapak sekalian, kalau hari ini ibu bapak dapatkan anak ibu, anak bapak belum bisa baca Quran sementara umurnya sudah masuk balik, maka menangislah kita. Sebelum kita bakal nangis di kuburan bareng-bareng, nangislah kita hari ini, karena kita akan mendapatkan kuburan kita gelap gulita, sementara orang lain mendapatkan kiriman-kiriman dari anak-anak yang soleh. Kita tidak mendapatkan anak yang soleh. Mudah-mudahan berkat adanya pesantren ini, berkat adanya madrasah ini, anak-anak kita lingkungan Miritai ini dan semua anak-anak kita insyaallah mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mendapatkan pendidikan ilmu syariat, mengenal hukum-hukum syariat Allah, dan kelak mereka akan selamat, bahkan insyaallah menjadi juru selamat untuk keluarganya, bahkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan pesantren ini Allah angkat terus derajatnya, Allah baguskan zahir batinnya, Allah mudahkan segala hajat-hajatnya, dan insyaallah semua kita yang hadir pun diberikan Allah hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah, hajat akhir bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saya bisa kami sampaikan. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa walidikum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Insyaallah kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari apa yang disampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah, marilah kita sama-sama bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat daripada pengurus pondok pesantren dan niat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita. Untuk itu mohon perkenan untuk mengkhalifai pembacaan doa kepada Al Habib Muhsin Waftain untuk mengkhalifai pembacaan doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahim, nas'aluka bismikal a'zam ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfizuka ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار أنين وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق أو يمل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحل بيننا وبين تحقق المعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم. وكما تحياتك بسلام. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah, demikianlah seluruh rangkaian acara yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita, dan mudah-mudahan pula kehadiran kita dalam satu majelis yang insya Allah mulia ini
akan mendapatkan barokah dan insya Allah menjadi catatan amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kata yang salah ucap, yang kurang berkenan, sikap yang kurang sopan. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita sama tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Usikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bapak-bapak kita sholat asar berjamaah dulu. Di belakang ada kamar mandi, ada 4 untuk mengambil wudhu. Karena kita tahu mungkin perjalanan jauh, takutnya kaget, kita kaget kecapean. Kita sholat asar berjamaah dulu, baru insya Allah makan bersama. Di belakang ini langsung ada tempat wudhu, kamar mandi. Anak laskar, tolong sampah di dalam ini. KN, ambal sejadah KN, ambal sejadah.